Jadi begini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya berani mengambil keputusan besar stop ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Kenapa? Karena kita butuh selama ini kita ekspor gas ke negara-negara tetangga, sementara di dalam negeri, industri, dan masyarakat harus berebut energi dengan harga yang makin mahal. Logikanya di mana masa kita yang punya sumber daya kita yang harus antre ini kayak orang punya kebun sendiri tapi masih beli sayur di pasar karena hasil panennya dijual ke orang lain dulu. Prabowo nggak mau Indonesia terus-terusan jadi penjaga pom bensin buat negara lain. Sementara kita sendiri kekurangan gas kita buat kita. Itu intinya Singapura dan Malaysia langsung panik. Ya iyalah selama ini mereka nyaman, dapat pasokan gas murah dari Indonesia. Singapura bahkan lebih dari 50% gasnya dari kita. Malaysia meskipun produsen gas besar, mereka masih ngandelin pasokan dari kita buat sektor industri tertentu. Sekarang tiba-tiba Indonesia bilang, maaf stoknya buat kami dulu. Gimana nggak kaget? Singapura dan Malaysia harus cari alternatif lain. Mau impor dari Australia mahal, mau bikin infrastruktur baru lama, mau marah ke Indonesia ya silakan. Tapi ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal hak kami atas sumber daya kami sendiri. Mereka harusnya sadar selama ini Indonesia terlalu baik hati. Sudah terlalu lama kita seperti pelayan yang rajin nganterin makanan ke meja orang lain tapi lupa makan sendiri. Sekarang pelayan ini sadar dia juga lapar. Banyak yang bilang, wah ini kebijakan egois. Atau Indonesia nggak mikirin hubungan baik dengan tetangga serius. Jangan lupa Indonesia bukan sekadar negara ekspor sumber daya. Kita ini negara berdaulat, kita punya hak penuh. Menentukan kemana sumber daya kita digunakan. Kalau selama ini kita terlalu murah hati, sekarang saatnya kita realistis. Presiden Prabowo memahami bahwa kemandirian energi adalah kunci untuk masa depan mendatang, menunjukkan bahwa pada 2025 kebutuhan gas nasional bakal mencapai 1.471 miliar BTU per hari dan terus naik 2,659 miliar BTU per hari pada 2034. Bayangkan kalau kita masih sibuk kirim gas ke luar negeri sementara kita sendiri kekurangan. Itu bukan kebijakan itu bunuh diri, ini bukan sekadar slogan, tapi target nyata 71% bauran energi terbarukan dalam beberapa dekade ke depan. Jadi jangan kira ini keputusan nekat tanpa strategi. Ini langkah strategis untuk masa depan. Sudah bisa ditebak, Singapura dan Malaysia bakal datang dengan proposal baru, mereka pasti mau negosiasi ulang soal harga atau mencari celah agar ekspor tetap jalan. Boleh saja bicara, tapi kali ini kita yang pegang kendali. Jangan harap harga murah seperti dulu. Jangan harap kita mengalah lagi kalau mereka butuh gas, mereka harus ikuti aturan main kita. Indonesia bukan lagi penjual murah yang gampang ditekan. Kalau mereka ngotot mencari alternatif lain, ya silakan. Tapi ingat mencari pemasok gas dengan harga dan kualitas seperti Indonesia itu enggak gampang dan enggak murah. Langkah ini juga bikin peta politik energi Asia Tenggara berubah. Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara yang bisa ditekan atau dianggap remeh. Singapura dan Malaysia sekarang harus cari cara baru untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Mungkin mereka bakal makin mendekati Australia atau negara lain, tapi tetap saja Indonesia kini berdiri lebih tegak, lebih percaya diri di dalam negeri. Kebijakan ini juga memperkuat posisi Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan visioner. Bukan pemimpin yang cuma main aman dan takut ambil risiko. Ini juga sinyal buat negara-negara lain. Indonesia bukan lagi negara yang cuma nurut dan mengikuti kemauan orang lain. Kita punya agenda sendiri dan kita jalankan dengan kepala tegak. Selama bertahun-tahun kita seperti negara yang terlalu baik, terlalu murah hati. Sekarang waktunya berubah gas kita buat kita. Ini bukan soal memusuhi tetangga, tapi soal menegakkan hak kita. Kalau Singapura dan Malaysia selama ini nyaman karena gas murah dari kita, ya sekarang saatnya mereka tahu rasanya berjuang sendiri. Prabowo dan pemerintahannya telah mengambil langkah besar. Bukan langkah yang populer bagi negara lain, tapi langkah yang benar untuk Indonesia. Dan satu hal yang pasti, Indonesia hari ini bukan Indonesia yang dulu dunia harus tahu Indonesia bukan lagi anak bawang. Kebijakan ini bukan cuma bikin Singapura dan Malaysia kelabakan, tapi juga bikin dunia melirik, Indonesia serius nih jaga sumber dayanya, ya serius banget.
Selama ini banyak negara termasuk yang katanya negara maju, terlalu terbiasa melihat Indonesia sebagai penyedia bahan baku murah. Mereka nggak peduli kita dapat apa, yang penting mereka untung, mereka pikir Indonesia akan terus jadi lumbung energi mereka tanpa protes. Nah sekarang skenarionya berubah. Prabowo nggak mau Indonesia terus jadi negara yang hanya mengekspor bahan mentah. Kita bukan negara tambang yang isinya cuma bahan mentah untuk dikuras, lalu mereka olah sendiri dengan keuntungan berlipat-lipat. Sudah cukup kita melihat sumber daya kita diambil murah, lalu kita beli balik dalam bentuk produk. Jadi dengan harga selangit sudah cukup kita jadi penyedia bahan bakar murah, sementara rakyat kita sendiri kesulitan. Sebentar, jadi kalau kita stop ekspor hubungan diplomatik jadi rusak. Memangnya selama ini negara lain mikirin kita waktu mereka menetapkan kebijakan yang merugikan kita? Ketika Uni Eropa melarang minyak sawit Indonesia, mereka mikirin hubungan diplomatik kita. Ketika Amerika dan sekutunya mengatur harga nikel dan baja dunia supaya mereka untung, mereka peduli, kita rugi. Ketika kita dibanjiri produk impor murah yang bikin UMKM kita mati, ada yang protes demi Indonesia. Jadi kenapa setiap kali Indonesia pasang sikap tegas, kita yang disuruh mikirin perasaan orang lain? Kebijakan ini bukan soal permusuhan, ini soal harga diri dan kepentingan.